Yo, what's up guys, welcome back to Best in Tech YouTube channel sama gue Malvin. Dan yes, di video kali ini guys, kita bisa ngebilang kayak bakalan ngeevaluasi review-review smartphone yang udah kita lakuin selama tahun 2021 ini. Kalau beberapa teman-teman kan udah pada banyak yang rekomendasi, budget bla 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 bla. Kali ini kita agak sedikit berbeda. Kita akan ngasih ranking nih istilahnya ke smartphone-smartphone yang udah rilis di tahun 2021 ini. Gue terinspirasi daripada si Dave2D yang ngasih tier-tier kemarin buat laptop sama buat gaming mouse. Kalau kita sekarang bakalan buat smartphone. So yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, so yes, kalian bisa lihat sekarang di layar kalian mungkin udah ada nih beberapa box-box kotak-kotak dan gambar-gambar HP di bagian bawahnya. S sampai A, B, C, D itu adalah si rankingnya. S menandakan yang paling bagus pastinya, sedangkan C, D ya menandakan yang paling kurang bisa dibilang ya. So, yes, langsung aja kita akan mulai dari starting, kita akan berurutan ya, mulai dari yang smartphone yang kita review pertama di tahun 2021 ini adalah Samsung Galaxy S21 Ultra. HP-nya masih gue pakai, masih gue sering banget pakai buat live streaming. Dan kalau gue bisa bilang untuk dari segi pro-nya sendiri banyak yang dibenerin daripada si Samsung Galaxy S20 Ultra yang sebelumnya. Kayak kameranya yang banyak digadang-gadang bakal bagus banget, ternyata ada masalah di S20, dibenerin di S21 Ultra. Dan juga sekarang udah bisa Android 12, which is gue baru aja install di One UI yang seri keempat. Jadi itu seri pro-nya menurut gue ya. Cons-nya adalah baterainya boros menurut gue untuk pemakaian gue sendiri, karena gue selalu habis setiap jam 5 sore udah mulai low bat. Dan satu lagi kekurangannya adalah performa daripada chipset Exynos 2100 itu menurut gue masih belum setingkat dengan prosesor-prosesor flagship lainnya. So, untuk S21 Ultra, gue harus bilang gue kasih tier A lah. A- lah bisa dibilang, karena gue ini S21 Ultra salah satu smartphone yang paling lama gue pakai di tahun 2021 ini. Oke, so yes, lanjut ke yang berikutnya kita nge-review Poco seri M3. Waktu itu M3, HP yang lumayan menggemparkan karena harganya affordable banget, 1 jutaan tapi udah kasih spesifikasi yang bisa dibilang lengkap banget. Kayak ada dapat stereo speaker, baterainya 6000 mAh, ada triple kamera walaupun yang cuma bisa dipakai cuma satu. Dan ya desainnya juga nyentrik sih buat anak muda banget lah. Jadi ini bisa digadang-gadangin istilahnya kayak HP yang paling cocok buat anak muda, anak yang hype zaman now gitu ya. Dan harus gue akuin, gue coba pakai itu seharian dan gue bilang itu HP yang oke banget loh buat harganya. Dan yes, Xiaomi seperti biasa, ya terutama Poco bener-bener pengen selalu ngasih value for money yang oke buat kita. Dan untuk itu, ya gue harus kasih ini smartphone tier yang A lah buat dia. Sebenarnya ada versi yang Xiaomi, itu Redmi 90 ya kalau nggak salah ya. Dia yang mana tambahannya itu cuma kamera ultrawide aja, tapi harganya lumayan lebih mahal. Jadi makanya Poco M3 masih jadi favorit. Dan kemarin gue lihat banyak sih anak muda pas gue pergi ke Snow World itu pada pakai Poco M3. Lumayan juga ya. Oke, sip, itu tadi yang kedua. Sekarang kita lanjut ke yang ketiga. Kita nge-review Realme 8 Pro. Ya, smartphone Realme 8 Pro yang merupakan smartphone dengan 108 megapiksel pertamanya Realme, yang mana mereka masih ngasih banyak fitur kamera yang oke-oke, jadi harus gue akuin itu oke. Panelnya pakai Super AMOLED, dan juga untuk satu lagi yang gue ingat tuh SIM cardnya lengkap slotnya. Jadi ya menarik banget sih paket yang ditawarkan sama si Realme 8 Pro ini. Cuma sayangnya adalah dari segi desain gue agak kurang srek ya, agak kontradiktif gitu. Bodinya juga plastik banget dan speakernya masih mono, jadi agak disayangkan. Itu seri Realme yang istilahnya siap bertarung nih ya dengan serinya Redmi, tapi agak sedikit dikurang-kurangin sana-sini, cuma ditonjolin di kameranya aja. Maka dari itu, untuk Realme 8 Pro gue kasih grade yang B aja. Oke? Sip, nah kita lanjut guys. Nah yang berikutnya menarik banget yaitu iPhone XR di tahun 2021 yang menurut gue masih jadi iPhone yang value for money-nya sangat-sangat oke. Waktu itu gue judulnya harga turun jauh ya, karena gue memang pakai iPhone XR di tahun 2019, artinya ya setelah gue pakai iPhone X, dan itu menurut gue asik banget, baterainya awet, performance-nya stabil, nggak gitu panas gimana, dan ya masih sangat mumpuni lah di tahun 2021 ini, terutama ketika harganya turun jadi sekitar 7 jutaan waktu itu gue beli. Sekarang kayaknya udah turun lagi nih guys. Dan cons-nya menurut gue adalah kekurangannya tuh kameranya di tahun ini ya. Udah sayang banget, kamera belakang cuma satu, di saat HP-HP 3 jutaan lain kameranya punya ultra wide, punya telemakro,
iPhone XR cuma punya satu kamera, nggak bisa night mode, nggak bisa apa-apa, bisa portrait sih, jadi lumayan. Dan juga kamera depannya kekurangannya adalah dia ngezoom banget, jadi bener-bener nge-crop. Gue udah bikin itu comparisonnya di iPhone X-nya juga. Dan makanya gue bilang ya untuk tahun depan kayaknya iPhone XR harus mulai jaga-jaga nih buat kalian yang pilih ya. Kayaknya bakalan lebih oke ke iPhone 11 walaupun harganya kayaknya masih jauh. Tapi ya buat jadi pertimbangan aja. Untuk iPhone XR gue kasih B lah untuk saat ini. Karena udah mulai menurun nih kayaknya ya. Untuk si iPhone XR. So, yes, itu tadi. Kita lanjut masuk ke bulan April. Nah, ini lumayan seru karena lumayan banyak yang rilis. Ada Samsung Galaxy A series, ada A52, A72, dan ada juga Xiaomi Redmi Note 10 series. Oke, kita mulai dari A52, A72 aja. Mereka banyak banget kasih improvement, Samsung maksudnya. Jadi mereka kasih layarnya sudah Super AMOLED 120Hz, ada stereo speaker, ada kameranya juga banyak improvement. Dan yang paling menarik adalah dia kasih IP rating. IP rating is back on A series, IP67. Jadi anti air, anti kecemplung, dan ya anti-anti itunya lah pokoknya. Tapi ya kekurangannya adalah yang gua rasa tuh pertama bodinya guys. Build quality-nya tuh kayak jomplang banget dari seri S. Nggak kerasa premium, tapi lumayan lah, masih lumayan oke. Cuma kayak ada gap gitu di bodi belakangnya, bisa dipencet-pencet. Kemudian kedua, chipsetnya, performance-nya standar banget. Samsung kayak nggak istilahnya nggak genjot-genjotan banget, pengen punya performance bagus, nggak kayak Xiaomi. Dan dari segi charging speed juga masih oke, walaupun baterainya ya oke lah, tergolong awet. Sama satu lagi yang gua nggak suka, fingerprint sensornya tuh dari generasi A50 masih sama yang di dalam layar LED. Oke, maka dari itu untuk A52, A72 mungkin kalau gua bisa kasih barengan ya. A72 bedanya ada di kameranya aja, kameranya ada lensa makro sama sedikit lebih gede, tapi dari segi body, dari segi semua masih kurang lebih sama. Oke, so A52, A72 akan gua kasih nilai berapa nih ya? A52 gua kasih ke B, A72 juga gua kasih ke B. B plus lah kalau mereka. Oke, sip. Itu untuk Samsung A series yang menarik. Masih ada A52s 5G yang kemarin di-review sama Guts. Nanti kita juga cek yang itu. Sekarang kita masuk ke Redmi Note 10 series. Bisa dibilang seri daripada yang paling laku di Indonesia ya. Redmi Note 10 tuh, Redmi Note series tuh selalu ditunggu-tunggu. Dan kali ini mereka ngeluarin banyak guys. Ada Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro, dan akhirnya Redmi Note 10s, plus ada juga nanti Redmi Note 10 5G. Oke, kita mulai daripada yang rilis pertama, 10 Pro, dan juga si 10s. Untuk dari segi specs overall, menurut gua mereka udah kasih yang paling value for money lah. Istilahnya kayak Redmi Note 10 Super AMOLED di kelas 2 jutaan, dapat 6 GB RAM di kelas 2 jutaan juga, stereo speaker, baterai gede 5000 dengan charging 33 watt. Jadi secara specs kayak wow banget. Cuma memang secara kekurangan untuk yang Note 10 itu pertama nggak ada NFC. Jadi NFC kayaknya sekarang udah wajib banget ya buat warga Indonesia yang suka isi e-tol dan lain-lainnya. Jadi nggak ada di sana. Dan dia juga kadang ada iklan masih kayaknya. Katanya tuh memang itu lebih fokus atau iklan itu ada di aplikasi-aplikasi bawaannya Xiaomi. Makanya ya kalian kalau yang pakai Mi Video lah, Teams gitu-gitu ya pasti bakalan ada iklan. Katanya sih bisa dihilangin. Jadi ya gue sih nggak pakai guys. Makanya gue ngerasa ketika gue review, gue nggak gitu berasa kena iklan sama sekali sih. Kadang-kadang doang pas gue lagi install aplikasi lah yang berasa ada iklannya. Oke? So langsung aja kita mulai ratingnya untuk Redmi Note 10. Redmi Note 10 biasa itu harus gua kasih nilai B. Nah, untuk Redmi Note 10 Pro itu juga menurut gua di B karena gua waktu itu kena isu panas di kameranya. Kerasa agak panas. Dan Redmi Note 10s nih yang sebenarnya menarik karena performance-nya bagus, tapi dari segi spek nggak banyak dikurangin dibandingin sama yang Pro. Jadi untuk yang Redmi Note 10s ya sama lah, gua rasa masih di B plus lah. Sedangkan Note 10 Pro itu B. Redmi Note 10 biasa ya masih gue kasih B plus juga. Oke. Alright, so itu tadi untuk Redmi Note 10 series. Lanjut, kita sekarang gantian ke Poco lagi. Poco ngerilis Poco F3 yang kita review juga dan itu memberikan again value for money yang oke banget. Snapdragon 870 udah 5G. Walaupun 5G-nya kita tes nggak bisa dipakai di Indonesia. Mungkin kedepannya bisa dipakai setelah frekuensi lain dibuka. Layar AMOLED 120Hz panelnya dan juga baterai 4525 mAh dengan fast charging 33 watt dan bodinya juga premium banget pakai bahan kaca. Cuma sayangnya adalah walaupun dia pakai panel AMOLED ternyata dia itu fingerprintnya di samping
Kameranya juga standar banget dan panas guys. Mungkin ini dari sisi thermalnya kurang maksimal dan yes again karena Xiaomi menggunakan MIUI ada sedikit iklan masih di sana sini kalau kalian menggunakan aplikasinya bawaannya. Tapi again karena value for money oke. Dan sekarang udah F3 ada beberapa jenis ya, F3 GT lah, F3 Pro. Untuk ini gua kasih rating yang A. Sekarang kita lanjut, udah masuk ke pertengahan tahun. Di bulan Juni ada Oppo Find X3 Pro yang rilis. Dan ini seru banget sebenarnya karena smartphone ini adalah smartphone pertama yang pakai chipset Snapdragon 888 yang resmi masuk ke Indonesia. Jadi dari segi performance mantep, nggak terlalu panas banget justru ya menurut gua. Dan yang paling unik lagi adalah kameranya yang ada mikroskop itu ya. Yang kata orang sekarang iPhone 13 Pro itu apa kamera makronya? Find X3 Pro dulu dong yang keluar ya. Dan memang iya bener, dan gua coba emang bagus banget. Cuma memang dari segi kekurangan menurut gua ya masih banyak yang bisa diimprove daripada ColorOS. Walaupun sekarang udah jauh lebih customizable ColorOS yang baru ya, plus udah compatible buat ColorOS yang baru juga yang 12 nanti, Android 12. Jadi ya bisa kalian cek aja, chargingnya juga cepet. Tapi kekurangannya lagi mungkin dari segi desain itu persis atau mirip banget sama iPhone, cuma dibalik doang kameranya. Dan terakhir harga, waktu rilis itu mahal sekitar 17 juta ya. Dan sekarang udah lumayan turun sih. Ketika kita cek tadi sekitar 13-14 juta. Jadi masih lumayan banget sih buat harganya. Kalian bisa melihat si Oppo Find X3 Pro ini. Dan untuk gua sendiri, gua akan kasih dia rating A. Karena Oppo going towards a good direction. Sip, itu tadi. Dan lanjut ke bulan berikutnya. Nah, ini dia yang gue bilang, Redmi Note 10 5G. Yes, karena waktu itu 5G lagi happeningnya di Indonesia ya. Xiaomi merilis Redmi Note 10 5G yang mana harganya sangat affordable buat smartphone 5G. Murah ya guys ya. Yang mana kalau kalian biasa yang pengen pakai HP 2-3 tahun ke depan, yang mana tahun depan kan di kota-kota gede kayak Jakarta, Surabaya, Medan udah bisa kompetitif 5G. Ini bisa jadi pilihan yang oke karena harganya affordable. Cuma sayang banget banyak fitur yang dikurang-kurangin guys, yang gua agak gregetan gitu. Gue udah bahas ini, waktu itu ini launchingnya bareng-bareng sama Redmi Book, laptop pertama resmi Xiaomi di Indonesia. Dan ya kalian bisa cek aja videonya juga nanti. Semua yang kita udah review kita akan taruh aja di bawah kalau kalian pengen nonton lengkapnya. Tapi ya itu sih menurut gue sayang banget banyak dikurangin, dan menurut gue jadi kurang berfaedah sih ya kalau kalian beli smartphone yang performance-nya pas-pasan, fiturnya pas-pasan untuk dipakai jangka panjang karena cuma demi 5G doang. Maka dari itu gue kasih rate-nya C. Smartphone pertama yang dikasih rate C. Tapi ya mungkin balik lagi ke kebutuhan kalian aja. Oke? Dan lanjut ke bulan berikutnya kita ngebahas yes, smartphone CLBK, cinta lama bersemi kembali. Google Pixel 3 XL. Gua punya Google Pixel 2 XL, ada 2 biji dan dua-duanya rusak. Dan akhirnya gue coba decide beli ke Google Pixel 3 XL. Karena waktu itu harganya drop banget, murah, meriah. Kalau nggak salah 3 jutaan, 4 juta maksimal waktu itu. Dan ini menurut gue oke banget karena harganya udah drop jauh dari waktu itu gue pengen beli. Dan kameranya yang gue suka ya. Kameranya masih yes, kamera pixel yang memang bagus. Computational fotografinya juara. Dan kamera selfie-nya dia ada ganda, ada ultra wide. Jadi kalau kalian pengen selfie rame-rame, walaupun ya nggak pernah kepake akhirnya karena COVID, ya tetap bagus sih kamera Google Pixel ya, tidak bisa dilawan. Dan stok Google OS is still the best vanilla OS Google. Udah bisa juga buat Android 12 di Google Pixel 3 XL. Jadi ya sangat menarik sih buat harganya. Mungkin kekurangannya kalau bisa share, barangnya gacha banget guys, alias ya bener-bener random karena ini barang X Inter udah diobok-obok guys, udah diobok-obok emang air. Udah diganti lah baterainya, ada yang diganti ini itu. Jadi kita nggak tahu, kadang-kadang bisa takutnya pakai beberapa bulan udah rusak. Jadi ya kalau budgetnya pas-pasan jangan, ini mungkin buat HP koleksi aja. Oke, sip. Untuk Google Pixel 3 XL menurut gua akan masukkan ke tier yang B. Oke, karena buat tahun ini udah ya masih oke, tapi nggak terlalu yang gimana-gimana banget, nggak terlalu stand out dibanding yang lain. Kita lanjut ke Realme GT Master Edition. Wah, ini unik banget dari segi desain karena dia didesain sama Pak Naoto Fukasawa, ya Fukasawa, dan desainnya keren, bagian belakangnya kayak koper gitu, dan itu pakai bahan kulit sintetis, jadi cakep banget, gua suka banget sama desainnya. Walaupun Oppo sebenarnya pertama ya yang rilis smartphone dengan bahan kulit, tapi waktu itu kan si Oppo Find X2 Pro mahal flagship. Kali ini jadi lebih accessible. Layar Super AMOLED 120Hz tapi chipsetnya Snapdragon seri 778 walaupun udah 5G juga. Dan charging speed juga oke, 65 Watt. Tapi sayangnya
Kapasitas baterai agak standar 4300 watt mAh. Tapi yang menurut gua disayangkan adalah speakernya itu speaker mono. Maka dari itu ya gua tuh sedih kalau speaker HP sekarang mono. Tahun 2021 ya udah harus stereo speaker lah. Orang Poco M3 aja smartphone pertama yang kita review 1 jutaan udah pakai stereo speaker gitu loh kan. Maka dari itu jadi poin yang menurut gua penting banget, dan ya makanya akhirnya gua harus kasih ini rating again B aja. B-nya banyak banget nih ya. Gua nggak nyadar bisa sebanyak ini B-nya. Oke. Ya udah kalau gitu kita langsung lanjut aja ke bulan September. Nah, ini juga lumayan seru karena ada iPhone 13 series keluar dan gua berkesempatan nyobain iPhone 13 Pro walaupun akhirnya gua nggak jadi upgrade. Salah, ini Google Pixel. Yes, karena gua nggak jadi upgrade, gua tetap pakai iPhone 12 Pro Max. iPhone 13 Pro-nya ada nanti. Dan untuk seri segi Pro memang banyak improvement banget dari segi baterai, dia lebih gede, layarnya udah 120 Hz, apa namanya? Kalau kalian naik pangkat, promotion. Oke, dan satu lagi kameranya juga keren banget dengan cinematic mode-nya, walaupun ya itu buat gua nggak tahu pakai atau nggak ya. Oke lah, lumayan lah harusnya ya. Untuk cons-nya yang pertama adalah pastinya mahal karena ya itu mahal guys, iPhone 13 series, 13 Pro lagi ya, dan unitnya terbatas banget. Katanya yang di iBox gitu aja masih sold out sampai sekarang. Gue pengen beli lagi, masih nggak bisa, beliin keluarga yang nyari, sebenarnya bukan buat gue. Jadi ya untuk iPhone 13 Pro, gue baru cobain yang Pro, gue belum cobain yang biasa, jadi gue kasih yang Pro aja. Gue akan kasih ratingnya itu di oke lah, gue kasih A lah kali ini, karena menurut gue emang ya banyak improvement, cuma memang kendalanya dari segi dompet aja yang sangat subjektif. Oke, sip, itu tadi untuk yang iPhone bulan September. Kita langsung lanjut ke ROG Phone 5S. Waktu itu gue cobain dipinjemin sama salah satu importer. Jadi ini versi distributor, belum resmi, tapi sekarang udah resmi, baru aja diluncurin resmi sama ROG sama Asus Indonesia. Pro-nya ya pastinya performance-nya, karena dia pertama yang pakai Snapdragon 888 Plus yang ada di Indonesia. Jadi kencang tapi memang panas banget, makanya di dalam pakainya kalian dapat kipas. Oke, makanya tuh fungsinya ya buat itu, sama buat ada extra trigger, tombol tambahan. Dan kekurangannya waktu itu gue beli adalah, bukan gue beli sih, gue dipinjemin, itu harganya mahal banget guys. 23-24 jutaan waktu itu. Gue taruh di sini aja untuk harga resmi daripada si ROG Phone 5S yang resmi ya. Beli yang resmi aja, yang harganya udah pasti lebih murah dan garansinya juga udah pasti. So untuk ROG Phone 5S gue akan kasih di grade yang karena harganya udah lebih turun, ya udah gue kasih yang A lah. Kalau harganya masih tinggi, tadi mungkin B. Oke, sip, itu tadi. Untuk kemudian kita nyobain ada Samsung Galaxy Z Fold 3, foldable-nya Samsung, yang mana sama si Galaxy Z Flip 3. Gua sendiri memang nyobain si Galaxy Z Fold 3, gua sempat nyobain Galaxy Z Flip 3 juga, tapi si Daniel akhirnya yang nge-review. Dan untuk gua sendiri, Galaxy Z Fold 3 Pro-nya banyak banget tahun ini, banyak banget improvement. Ditambah yang pastinya harganya lebih murah, hampir 10 juta rupiah dibandingkan sama si Z Fold yang 2. Kemudian juga dia ada fiturnya nambah IPX7, adalah 50 lipat dengan anti air ya bisa dibilang ya. Dan juga layarnya udah upgrade juga ke 120 Hz, terus pakai chipsetnya juga udah pakai Snapdragon 888. Cuma sayangnya dari pengamatan review gue sendiri yang gue pakai adalah baterainya menurut gue agak standar. Tergantung pemakaian kalian juga. Banyak yang share ke gue kalau baterainya kurang buat power user, buat gue sendiri masih cukup. Sama yang kedua adalah perlu adaptasi untuk pakainya. Karena untuk terutama di bagian dalamnya ya, kayak gue ada share, ada tips and trick ke kalian, itu gue temukan setelah gue pakai juga beberapa bulan guys. Makanya kalian mesti rajin nyari-nyari fitur-fitur tips and trick buat maksimalin si smartphone ini. Maka dari itu, ya gue akan kasih ratingnya, oke lah, gue kasih rating A deh. Kalau untuk si Z Fold 3 ini, karena ya harganya yang udah sangat bisa dibilang terjangkau lah buat teknologi masa depan ini. Oke, sip, lanjut ke bulan berikutnya. Kita ada Samsung Galaxy Z Flip 3. Yang mana di review sama Daniel, tapi gue juga udah nyobain, jadi ya bisa dibilang menurut gue, again, dari segi Pro, desainnya futuristik, kecil banget, bisa masuk kantong tas atau kantong apa yang buat cewek-cewek mungkin juga bakalan cocok. Cover screen-nya udah lebih gede, udah bisa ada gambar, walaupun belum terlalu usable menurut gue, cuma buat notifikasi sedikit-sedikit, sisanya ya buat kayak GIF lucu-lucuan doang.
Kemudian dari segi kamera juga termasuk oke. Ini ya, kameranya kurang lebih sama si Z Fold 3. Gue suka, nggak masalah. Bedanya nggak jauh banget sama S21 Ultra. So that's good. Cons-nya, baterainya kacau banget. Buat gue mesti cas 2 kali sehari. Kalau Daniel dia mesti cas sampai 3 kali guys. Jadi malam cas, pagi dan sore, atau siang dan sore mesti ngecas lagi. Karena ya kecil banget, 3300 mAh. Itu pun juga performance-nya padahal udah dibatasin kelihatannya ya sama Samsung. Karena ketika kita tes AnTuTu benchmark itu angkanya ngepas. Dan satu lagi adalah charging speed-nya. Charging speed-nya juga tergolong rendah, 15 watt. Padahal kita mesti sering ngecas tapi charging speed-nya rendah. Jadi itu yang agak gua sayangkan sih dari Z Flip 3 ini. Maka dari itu gua harus kasih dia ratingnya B aja. Oke, so yes, itu tadi untuk C Foldable Series-nya Samsung. Sekarang kita lanjut. Di bulan Oktober, gue juga nyobain Vivo X70 Pro. Waktu itu gue sempet hampir pengen beli X60 Pro. Tapi ternyata Vivo udah keluarin yang X70 Pro. Makanya akhirnya gue nyobain yang X70 Pro. Dan menarik banget karena tadi kameranya kolaborasi dengan Zeiss. Dan dia itu punya fitur gimbal stabilizer di kameranya yang keren banget. Yang bisa di-input ke dalam kameranya. So that's super cool. Layar AMOLED 120 Hz, haptic feedback-nya juga bagus. Cuma sayangnya again dia pakai mono speaker. Kenapa HP ini masih pakai mono speaker? Katanya tuh bahkan kalau gua baca-baca forum ya, di atas ini kan ada speaker buat telepon. Katanya kalian tuh bisa langsung aktifin aja pakai kode di dalam si ininya buat jadiin speaker atas ini sebagai speaker stereonya, kayak speaker keduanya. Walaupun suaranya masih agak beda, tapi tetap jadi stereo speaker minimal gitu kan. Makanya gue agak bingung. Maka dari itu, yes, kekurangan lainnya untuk Vivo X70 Pro nggak ada slot micro SD. Dan untuk user experience-nya gue agak bingung adalah tombol recent apps-nya ketika diklik 2 kali malah balik ke home. Tapi pas gue tes di Vivo yang baru, Vivo V23, V23i, itu udah dibenerin sama Vivo-nya. Mungkin dia nonton video kita kali ya. Oke, so untuk Vivo X70 Pro, gimana ya? Gue kasih rate B lah. B plus lah. Atau A minus lah gitu. B-nya udah banyak banget nih. Waduh, udah penuh. Ya udahlah kalau gitu kita lanjut ke smartphone berikutnya yang kita review adalah Asus Zenfone 8. Wow. Ini unik banget karena smartphone yang ukurannya compact, kecil banget dengan fitur yang super duper lengkap. Chipsetnya mantap, Snapdragon 888, ada LED notification, layarnya AMOLED, on-screen fingerprint, dan ya pokoknya menurut gue ini fitur yang super lengkap lah ada di Zenfone 8, semuanya ada. Dan ya Asus comeback untuk pertama ngerilis HP-nya secara resmi lagi di Indonesia, which is good. Oke, cons-nya ya baterai karena bentuknya kecil agak boros kalau buat power user, sama Snapdragon 888-nya yang kencang itu juga jadi bikin panas. Makanya ya itu bisa jadi pertimbangan aja sih, sama desainnya menurut gue agak standar gitu. Memang luarnya standar tapi dalamnya kayak gue bilang bagus. Maka dari itu Asus Zenfone 8 gue akan kasih nilai A minus lah karena baterainya agak sedikit gitu. Sekarang kita lanjut ke bulan November. Nah, November ini juga cukup seru karena kita cobain lumayan banyak nih ya. Pertama kita mulai dari ROG Phone 5 Ultimate. Itu HP yang bener-bener jos, gila banget, mantep banget karena gimana ya. Gue sampai suka banget sama inovasi yang dilakukan ROG, terutama di belakangnya, bener-bener scream gamers banget ya. Keren banget, warna putihnya gue juga suka. Dan ya ini HP yang memang kalau kalian yang geek banget ya, gamers banget ya, ini HP yang bener-bener wajib sih buat kalian wishlist. Mungkin ke depannya takutnya nanti ya semoga harganya juga lebih turun. Dan yang gue coba sendiri memang keren dan harus gue bilang bagus, itu aja. Walaupun ya bentuknya agak gede, harus gue bilang cons-nya agak gede dan agak panas kalau kalian nggak pakai, karena dia pakai sih Snapdragon 888. Karena kalau kalian nggak pakai sih kipasnya, tapi kipasnya juga include sih di dalam paket penjualannya. Oke, ROG Phone 5 Ultimate simply A bareng sama si 5S. Sip, lanjut. Nah, habis itu kita nge-review satu smartphone yang ini menurut gua surprisingly very good, yaitu Realme GT Neo 2. Wah, ini bener-bener gue bikin kaget sih. Karena apa? Karena dia udah pakai tadi Snapdragon 870 5G yang mana performance-nya kenceng, support 5G, dan yang kerennya lagi adalah heat management-nya bagus banget, bener-bener luar biasa.
Dia itu kayak adem banget guys. Ini HP teradem yang kita pernah tes buat main Genshin Impact. Jadi luar biasa. Realme katanya dia pakai diamond, pakai berlian, lapisan heat pipe-nya, makanya adem banget. Dan hopefully ini bisa diterapin juga di HP-HP lain, terutama yang pakai Snapdragon 888 yang bagus, dan juga Snapdragon kan mau keluar yang baru. Snapdragon 8 Gen 1 itu model baru lagi namanya. Makanya yang menarik banget. Under display fingerprint is good, baterai awet dan juga ngecasnya kenceng, 65 watt ya. Super dark. Kekurangannya cuma cuma satu ya gue temuin ya, nggak ada micro SD card slotnya gitu, karena dia cuma bisa dual SIM aja, dan storage-nya juga nggak gede kayaknya pilihannya, kalau nggak salah 128 apa 256 doang, mentok di 128 kalau nggak salah. So, yes, untuk Realme GT2 Neo, gue harus bilang karena ini bener-bener revolusioner dari segi coolingnya, gue akan kasih dia S. Smartphone pertama ya yang dapat tier S. Kalian nggak percaya? Yes, gue juga agak nggak percaya sih sampai sana. Cuma memang menurut gue ini revolusioner banget buat cooling system di sebuah smartphone. Jadi hopefully brand-brand lain bisa ngikutin, bisa kasih smartphone yang adem dengan performance yang mantap juga. Oke, kita ada sisa berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Sedikit lagi guys ya. Oke, lanjut. Kita kemarin ngecekin juga Xiaomi 11T series. Yes, ada 11T dan 11T Pro. Yang mana gue pakai jadi satu aja ya, 11T aja gue bilangnya ya. Karena ya itu, mereka adalah flagship killer, penerus daripada si Mi 10T. Sekarang sebutnya Xiaomi 11T. Jadi ingat ya, Xiaomi bukan Mi lagi. Dan dari segi performance, as always, Xiaomi selalu menggebrak. Dengan kayak yang di 11T Pro, itu adalah Snapdragon 888 termurah di dunia, bisa dibilang ya. Tapi kita sendiri lebih prefer yang 11T biasa, karena dari segi performance lebih stabil. Katanya yang 11T Pro itu mesti dipakai di ruangan ber-AC, baru bisa performance-nya maksimal, dan udah dites juga sama David Gadget In. So, ya kita bilangnya 11T aja ya. Dari segi layar ya sudah pakai AMOLED juga sekarang, jadi udah lebih enak. Cuma memang dari segi fingerprint masih side fingerprint. So itu yang mesti di note juga. Dan kamera oke. So far kita juga sempat tes sama Realme GT Neo 2 dan tiga-tiganya hasilnya lumayan oke menurut gua. Dan charging, terutama yang di Pro itu kenceng 120 watt, tapi memang yang di yang biasa pun 11T masih oke, 67 watt. So untuk 11T series, I gotta say, gue akan kasih dia tier A lah untuk 11T Pro dan 11T biasa. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, gue kemarin sempat ngebahas smartphone yang gak kalah menarik. Sebelumnya belum dibahas sih, baru gue unboxing doang, yaitu yes, Google Pixel 6. Ini adalah HP Google yang akhirnya dijual lagi dengan desain yang menarik guys, bisa dibilang, dan performance yang juga apik dengan menggunakan chipset Google Tensornya. So far harus gue akuin performance wise oke, baterai juga termasuk oke, nggak yang awet-awet banget tapi nggak yang boros-boros banget. Cuma gue harus bilang ini permasalahannya ada di OS-nya masih. Di Android 12 ini masih kerasa lumayan banyak bug, kayak ketika gue buka notifikasi itu masih banyak error, kayak gue mesti masukin password instead of fingerprint di dalam layarnya. Waktu itu juga ada kasus tentang fingerprint yang error setelah HP kalian mati total. Itu pernah dibahas juga sama yang KBHD, jadi katanya mesti di reset dulu baru fingerprintnya bisa lagi rempong gitu kan. Maka dari itu, untuk Google Pixel 6, ya nanti gue akan share juga review lengkapnya, tapi kalau gue mesti kasih rating sekarang, karena gue itu Google udah improve. Oh ya, mungkin untuk urusan cons-nya sekarang adalah harganya ini mahal banget di Indonesia ya. Terutama yang varian Pro itu bisa nyentuh 20 juta. Tapi yang gue beli yang 6 doang, ini gue sekitar 13-14 juta harganya. Dan untuk ini, ya gue akan kasih dia A lah. Karena menurut gue, Google udah kembali ke jalan yang benar. Harus diapresiasi. Oke? Sip, itu tadi untuk Pixel 6. Dan yes, abis itu gue ngebahas Vivo V23e, V23e. Smartphone mid-range mereka, seri V lanjutan. Tapi bukan V23 biasa ya. Ini kayak mungkin bisa dibilang V23 Lite. Nah, itu menurut gue secara pro kamera selfie-nya oke banget. Itu ketika gue compare side by side sama iPhone 12 Pro Max, sensornya jauh lebih gede di Vivo V23e loh. Jadi bener-bener wow buat sebuah kamera selfie. Cuma sayangnya, sisanya bener-bener sayang di sejuta sayang. Trash gitu ya, kayak performance-nya standar, baterainya juga standar, dan dari segi build quality juga standar. Ya, mono speaker juga, apalagi kualitas audionya juga buruk, dan layarnya masih 60 Hz.
Kayaknya semua HP di sini nggak ada yang 60 Hz. Oh ada, Google Pixel. Google Pixel, yang Google Pixel 3 masih 60 Hz. Jadi ya, untuk smartphone tahun ini, yang mana harganya juga 4 juta ya. Agak disayangkan sih. So yes, Vivo V23e harus gua taruh di ranking yang C. Ya, C banget ini. Oke, so yes, kita lanjut ke berikutnya. Kita ada Samsung Galaxy A52s yang di-review sama Guts. Gue juga sempat coba-cobain. Dan menurut gue ini smartphone yang oke untuk smartphone 5G karena nggak ada fitur yang dikurangin. Bener-bener nggak ada fitur yang dikurangin. Malahan di-upgrade chipsetnya ya. Jadi chipset yang lebih kenceng dan juga bisa 5G. Tapi memang dari segi harga juga ada peningkatan yang lumayan. Makanya ya agak-agak gitu sih. Orang sempat compare ini sama Samsung S20 FE yang harganya cuma beda 1 juta sekarang. Apa 500 ribuan gitu di pasaran. S20 FE itu pakai Snapdragon seri 8 yang mana lebih kencang pastinya. Maka dari itu A52 gue akan taruh di tier B juga. Karena ya oke lah. Selama nggak dikurang-kurangin kayak Redmi Note 10 5G. Oke, dan yes, ada terakhir guys. Smartphone penutupan di tahun 2021 kita ngebahas Huawei Nova 9. Yes. Huawei comeback di Indonesia ngerilis smartphone lagi setelah berapa tahun ya nggak ngerilis Nova. Kayak terakhir Nova 7 ya kalau nggak salah. Jadi yes, Nova 9 menarik banget karena ngasih paket yang lumayan oke. Build quality-nya kayak premium, layarnya curve, OLED, terus 120 Hz, performance juga oke dan udah pakai Harmony OS. Harmony OS menurut gue bener-bener ngasih perbedaan signifikan sih. Gue ngerasa kayak semua jadi lebih smooth, performance-nya kayak berasa pakai flagship. Kalau kita pakai sehari-hari, gesit. Cuma memang untuk gaming itu masih kurang karena performance dari chipset Snapdragon seri 7-nya ya cukup standar. Dan itu juga 778 4G ya, karena Huawei nggak bisa beli chipset 5G sama Snapdragon sama Qualcomm karena ada larangan dari Amerika. Yang disayangkan lagi harganya juga lumayan mahal dan itu juga masuknya pakai EMUI 11 karena mesti upgrade sendiri ke Harmony OS. Atau sih kayaknya itu Android 12-nya kali ya. Mungkin bisa dibilang kayak gitu. Satu lagi yang mau tambahin adalah sekarang Huawei itu bisa akses aplikasi Google melalui G Space, tapi ya emang aneh banget kita mesti bayar iklan segala. So yeah, I gotta say kalau gue kasih nilai Huawei Nova 9, gue kasih B tapi B minus. Agak sayang, masih kurang maksimal gitu. Oke, so yes, itu tadi guys, sekitar hampir 30 smartphone yang kita review sepanjang tahun 2021 ini. Yes, emang gak gitu banyak, tapi hopefully kedepannya kita bisa ngebahas lebih banyak lagi smartphone yang ada di Indonesia. So yes, kalau kalian ada apa yang pengen kita bahas di tahun depan 2022, let me know. Tulis aja langsung di kolom comment section di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh dong diklik tombol jempol ke atas dan let me know kira-kira apa yang bisa improve. Atau kalau kalian ada saran kritik, tulis aja langsung di kolom comment section di bawah. Dan itu aja. Jangan lupa komen, karena komen kalian sangat bermanfaat. Dan klik tombol jempolnya kalau kalian suka. Nama gue Malvin, stay safe, stay healthy, subscribe dan hidupin notification-nya. Suara gue udah mau habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao. And udah mau Happy New Year ya ini ya. Mungkin videonya tayang. Udah deh.